dengan NIM akhir 001. Halo, nama aku Nigus Celika Damayanti dengan NIM akhir 009. Halo, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Mas Permita dengan NIM akhir 015. Perkenalkan, saya Gusti Ayu Madida Nindya dengan NIM akhir 024. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Gusti Yati Parastiti dengan NIM akhir 025. Perkenalkan, saya Lila Putri Pratnya Pratiwi dengan NIM akhir 031. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Imari Kisama Putra dengan NIM akhir 023. Perkenalkan, aku Nika Desani Leanti dengan NIM akhir 030. Perkenalkan, saya Putu Tasya Febianti dengan NIM akhir 050. Pada suatu hari, Iya, ada ketik kita yang aku maju. Gimana sih Krisna? Mana dia? Coba telepon aja deh. Ya lo, oh. Ya, aku suka juga nggak balas chat dia. Lihat nih. Ya ampun. Nih dia. Mana sih lambat tadi? Mana baju salah lagi? Maaf ya, aku telat soalnya tadi motorku dipakai sama ibuku buat nganterin tetanggaku, soalnya tetanggaku sakit. Sakit apa? Katanya sih kanker paru-paru. Ya ampun, semoga cepat-cepat sudah. Ya aduh. Udah, kita kan udah ngumpul nih di sini, mending ngebahas video edukasi yang mau kita buat nggak sih? Boleh. Emang materinya apa nih? Penyakit apa nih? Penyakit tidak menular. Terus apa nih contohnya penyakitnya? Kanker paru-paru itu gimana sih? Boleh. Bisa menular kan ya? Boleh coba pakai ya. Jadi kita pakainya kanker paru-paru nih. Iya sih. eits sebelum lanjut, vape itu hanya properti palsu. Jangan ditiru ya. Kayaknya nggak menular sih. Mau ngapain nge-vape? Tetanggamu udah kena kanker paru-paru, mau isi nge-vape lagi. Emang mau kena? Mau ikut kena. Kita lo mau ngebahas kanker paru-paru loh, Chris. Aduh, nggak mencontohkan kali. Kita mau buatin video edukasi nih. Masa mau nyontohinnya nggak baik sih? Paru merupakan salah satu jenis kanker yang paling banyak diidap. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat sebanyak 2,9 juta kasus kanker paru terjadi di dunia pada 2018 lalu. Di Indonesia sendiri, angka tertinggi penyebab kematian akibat kanker pada laki-laki adalah kanker paru-paru. Data Kemenkes tahun 2018 mencatat, di antara 100.000 penduduk Indonesia, 10,9 diantaranya meninggal dunia akibat kanker paru-paru. CNNindonesia.com mencatat, pada Oktober 2018, Indonesian Cancer Information and Support Center (CISC) menunjukkan bahwa kanker paru merupakan kanker pembunuh nomor 1 di Indonesia. Halo semua, jadi kalian di sini pasti udah familiar dong sama yang namanya kanker paru. Kanker paru itu adalah suatu penyakit yang emang udah banyak banget diketahui nih sama masyarakat. Biasanya orang yang terkena kanker paru ini itu biasanya perokok nih, entah itu perokok aktif maupun perokok pasif. Tapi selain itu masyarakat juga banyak banget yang bisa terkena kanker paru. Misalnya dia tuh kerja bareng asbes, nikel, terus atau enggak paparan oven arang gitu. Dari tadi kan nih udah ngebahas apa itu penyebabnya, abis itu siapa aja yang bisa terkena. Tapi tahu nggak sih kalian kanker paru itu apa? Kanker paru itu adalah suatu kondisi di mana sel-sel tubuh seseorang itu tidak terkenali nih dalam paru-parunya. Paru-paru sendiri adalah suatu kondisi, suatu organ yang berfungsi untuk menghirup, menyebarkan udara ke darah saat menghirup nafas dan akan mengeluarkan karbon dioksida saat menghela nafas. WHO menyebutkan kanker sebagai salah satu penyebab kematian utama di seluruh dunia. Berdasarkan Global Burden of Cancer tahun 2020 yang diperoleh dari International Agency for Research on Cancer, didapatkan bahwa data kanker paru tetap menjadi penyebab utama kematian. Karena kanker dengan perkiraan 1,8 juta kasus kematian di Indonesia sendiri juga, jumlah kanker kasus paru menempati urutan ketiga, yaitu sebesar 8,8%. Selanjutnya yaitu kanker paru-paru berdasarkan letak pertumbuhan selnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu tipe kanker paru-paru non-sel kecil dan yang kedua yaitu tipe kanker paru-paru sel kecil, di mana kanker paru-paru non-sel kecil merupakan kanker paru-paru yang umum sering terjadi. Kanker ini tumbuh dan menyebar cenderung lebih lambat dan tidak seagresif dengan tipe yang kedua.
Bila dilakukan diagnosis secara cepat dan pengobatan secara cepat seperti kemoterapi dan pembedahan dapat memberikan harapan akan kesembuhan dari penyakitnya. Selanjutnya yang kedua yaitu kanker paru-paru besar kecil, di mana kanker ini tumbuh secara pesat dan menyebar secara cepat ke seluruh bagian tubuh. Pada tipe ini diberikan perawatan seperti kemoterapi dan bukan dengan proses pembedahan. Kondisi ini sering terjadi pada orang yang perokok aktif, perokok pasif, dan seseorang yang sering menghirup polutan. Gejala kanker paru-paru. Gejala kanker paru-paru pada umumnya terdapat pada paru-paru, namun hal ini juga dapat menyebar ke bagian tubuh lain. Hal ini dapat disebut dengan metastasis. Dan tingkatan pada gejala penyakit paru-paru semuanya tidak sama. Salah satunya contoh-contoh gejala penyakit kanker paru-paru adalah sakit kepala, 5 ke arah parkir bis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pak, ada yang sakit lagi pusing. lalu yang kedua penurunan berat badan, Fotonya dulu, yuk. 2, 3. Kok kamu kurusan sini deh? Masa sih? Iya, coba lihat. Kemarin aku nimbang berat badanku turun. Kok bisa? yang ketiga hilangnya nafsu makan, lalu yang keempat suara menjadi serak, yang kelima perubahan jari, yaitu ujung jari berubah menjadi cepu, lalu yang keenam ada pembekakan pada muka atau leher, lalu yang ketujuh itu ada batuk yang semakin parah dan dapat menyebabkan batuk berdarah. Lalu yang ke-8 itu adalah sesak nafas dan nyeri pada dada. Lalu yang ke-9 itu adalah mudah lelah. Dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah peradangan di paru-paru. Kanker paru-paru sendiri disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah kasus perokok. Rokok sendiri memiliki 60 jenis kanker. Salah satunya adalah karsinogen. Dalam sehari, seorang perokok bisa menghabiskan 25 batang yang mengakibatkan dia berisiko untuk terkena kanker paru-paru sebanyak 25% lebih besar daripada orang yang tidak menghisap rokok. Adapun perokok pasif yang biasanya tidak merokok tapi terkena juga di pasif. Sesuai dari studi mengatakan seorang yang tinggal dengan pasangan perokok memiliki tingkat risiko 25% lebih besar daripada seorang yang tidak merokok. Pasangannya yang tidak merokok. Mohon maaf. Dan adapun faktor lainnya seperti faktor keturunan. Faktor keturunan bisa sangat mempengaruhi kanker paru-paru karena orang yang memiliki keturunan memiliki faktor lebih besar terkena kanker paru-paru itu sendiri. Seperti yang sudah dibahas di awal video, bahwa penyebab utama kanker paru-paru adalah merokok. Orang yang paling berisiko terkena kanker paru-paru adalah perokok aktif. Sekitar 85% penyebab utama kanker paru-paru pasti dikaitkan dengan kebiasaan merokok. Namun, tidak semua perokok itu akan terkena kanker paru-paru. Orang yang tidak merokok pun berkemungkinan terkena kanker paru-paru. Mengapa demikian? Dikarenakan orang tersebut yang pertama menghirup asap rokok yang berlebihan, yang kedua menghirup arsenik, yang ketiga terpapar zat kimia yang berlebihan di tempat kerja, yang ketiga menghirup polusi udara. Kanker paru-paru ini biasanya terjadi kepada orang yang sudah lanjut usia. Jadi ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mendiagnosis kanker paru-paru. Yang pertama ada ronsen dada, di mana pemeriksaan ini dilakukan dengan sinar X-ray yang bertujuan untuk mengetahui kondisi dari pasien, apakah kondisi paru-paru tersebut dalam keadaan tidak normal. Yang kedua ada pemindaian CT, di mana pemeriksaan ini dilakukan pada pasien yang memiliki riwayat perokok berat yang usianya di atas 55 tahun dan pasien yang memiliki riwayat perokok dan sudah berhenti selama 15 tahun. Yang ketiga ada sitologi dahak, di mana
Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil sampel dahak dari pasien, lalu diperiksa dan dinilai apakah dahak tersebut terdapat sel kanker. Yang keempat itu biopsi. Biasanya untuk mendiagnosis kanker paru-paru digunakan teknik biopsi bronkoskopi, di mana teknik ini adalah proses pemeriksaan paru-paru yang menggunakan alat berbentuk tabung dan bercahaya yang dimasukkan melalui tenggorokan si pasien. Cara mencegah kanker paru-paru. Yang pertama ialah hindari rokok. Kandungan yang ada dalam rokok dapat menyebabkan kerusakan paru-paru. Selain rokok, kita juga harus menghindari asap rokok dikarenakan perokok pasif juga dapat berpotensi untuk menyebabkan kanker paru-paru. Selain rokok dan asap rokok, kita juga harus mengimbangi dengan konsumsi makanan sehat seperti 4 sehat 5 sempurna serta olahraga teratur. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih. Selanjutnya ada tahap pengobatan kanker paru-paru. Kanker paru-paru dapat dibedakan berdasarkan tipe dan kondisi tubuh dari pasien. Ada 3 jenis pengobatan terhadap kanker paru-paru. Yang pertama, jika diagnosis kankernya masih pada tahap awal dan hanya ada di area kecil, dapat dilakukan proses pembedahan pengangkatan sel kanker. Yang kedua, apabila kondisi pasien itu melemah, dapat dilakukan radioterapi yang berfungsi untuk menghancurkan sel kankernya. Dan yang ketiga, apabila kanker sudah menyebar, proses pembedahan tidak dapat dilakukan dan juga radioterapi tidak dapat dilakukan. Proses selanjutnya adalah kemoterapi yang biasanya pengobatan kanker pada umumnya. Terima kasih.